bijaksana, kolega dari moderator yang kami hormati, kolega dari tim kontra yang kami banggakan, serta para pemerhati debat sekalian. Sebelum masuk di tataran argumentasi kami, beberapa setup kami. Satu, apa itu digitalisasi? Digitalisasi adalah proses perubahan zaman menuju zaman modern atau zaman digital. Karakteristik dari digitalisasi itu berhubungan dengan proses perubahan dan teknologi. Tapi dua, bagaimana digitalisasi itu ada di sisi pro? Dengan cara kamu menetapkan pembelajaran berbasis modern di sekolah kamu. Dan pada akhirnya ini akan berdampak pada perkembangan guru, pendidikan dan siswa itu sendiri. Atau enggak, siapa yang berdampak pada situasi ini? Satu guru itu sendiri dan dua siswa. Atau empat, digitalisasi yang kami maksud itu apa? Yaitu perkembangan teknologi itu mengembangkan kualitas siswa, guru dan pendidikan. Jadi kami melimitasi ketiga hal tersebut untuk pengembangan siswa, guru dan pendidikan. Kualitas dan aksesibilitas yang kami maksud adalah pengembangan sekolah yang menjadikan sekolah itu jadi memiliki standar dalam pendidikan. Mari masuk ke latar belakang mengapa promosi ini hadir pada akhirnya. Digitalisasi sekolah harus menjadikan prioritas utama dalam kebijakan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pembelajaran. Karena kualitas pendidikan yang menurun karena infrastruktur dan hadirlah digitalisasi untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas itu sendiri. Selanjutnya, mari masuk ke dimensi satu untuk menjadikan pendidikan yang berkualitas. Tapi dua, untuk memenuhi infrastruktur sekolah. Mari masuk ke satu sekolah kami. Kondisi saat ini sudah banyak sekolah di Indonesia yang memprioritaskan digitalisasi untuk memenuhi infrastruktur sekolah dan untuk menjadikan sekolah itu berkualitas. Oke, beberapa pembuktian yang akan kami buktikan. Satu, kami akan membuktikan zaman terus berkembang ke arah digitalisasi. Yang dimana digitalisasi ini sudah mendominan. Karena pada akhirnya sekolah harus memprioritaskan digitalisasi karena untuk menyetarakan antara perkembangan zaman dan perkembangan dari sekolah itu sendiri. Jadi kalau digitalisasi itu tidak diprioritaskan, maka sekolah tidak bisa mengikuti perkembangan zaman itu sendiri dan sekolah itu akan merasa ketinggalan akan zaman yang modern dan zaman yang sudah berubah. Karena pada dasarnya digitalisasi yaitu perubahan zaman menuju zaman modern dan atau zaman digital yang biasa disebut dengan era 5.0. Selanjutnya, mari masuk ke argumentasi utama kami. Satu, zaman terus berkembang ke arah digitalisasi. Tapi dua, digitalisasi lebih relevan untuk mendukung kualitas pendidikan dan aksesibilitas. Dengan tegas, jelas dan mantap saya mendukung penuh perdebatan kita pada kali ini. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada tim kontra pembicara pertama selama 3 menit untuk menyampaikan argumentasinya. Dimulai dari sekarang. Membangun argumentasi dalam 3, 2, dan 1 dewan terhormat. Musim perdebatan kita kali ini yaitu digitalisasi sekolah harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelajaran. Tapi kami menolak digitalisasi itu harus menjadi prioritas utama. Sebelum memasuki argumentasi kami, beberapa setup. Satu, kenapa digitalisasi sebagai prioritas? Apa itu digitalisasi sebagai prioritas utama? Yaitu program yang dimana sekolah menjadikan akses teknologi dan internet. Dua, itu kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sekolah yang dimana pada akhirnya itu untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelajaran. Tapi mari lihat apa akar permasalahan musim perdebatan kita kali ini dulu. Ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan digitalisasi dengan format terutama di Indonesia dan ada juga yang tidak. Karena apa? Karena akses teknologi dan internet yang belum memadai dikarenakan sulit diakses oleh pemerintah. Tapi mari lihat kondisi saat ini di satu sekolah di mana sekolah menerapkan digitalisasi. Kami amini bahwa itu baik dan membuat siswa merasakan hal baru. Tapi apakah ini berdampak pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelajaran? Kami akan jelaskan di argumentasi utama kami. Mari lihat. Satu, apa yang akan kami buktikan kepada Anda bahwa digitalisasi ini bukan prioritas utama juri? A, ini akan membuat pemerintah bekerja 2 kali. Karena apa? Pemerintah mengeluarkan anggaran lebih lagi kepada setiap sekolah yang ada di Indonesia hanya untuk akses internet dan teknologi lainnya.
memberikan dana BOS atau bantuan operasional sekolah untuk pembangunan dan gaji guru misalnya. Kemudian dia menambah lagi anggaran hanya untuk digitalisasi ini karena prioritas utama. Atau B, pada akhirnya guru-guru yang menjadikan patokan digitalisasi ini karena menjadi prioritas utama akan malas belajar dan menjelaskan. Karena apa? Dengan gampangnya guru mengambil, memberikan dan mencari materi di internet, terus dia memberikan kepada siswa dan langsung dibagi tugas. Pada akhirnya apa? Siswa tidak paham terhadap materi dan akan menjadi ketergantungan juga terhadap teknologi, di mana ini bukannya mengendalikan manusia, bukannya mengendalikan teknologi, tapi ia yang dikendalikan teknologi juri. Tapi dua, apa dampak jika hal ini diterapkan? Satu, pendidikan tidak meningkat, justru akan menjadikan ketergantungan antara guru dan siswa pada akhirnya karena merasa bahwa teknologi adalah hal yang paling bagus. Adapun dua, di sisi kami akan ada digitalisasi juri, tapi itu bukan prioritas utama. Yang prioritas utama ialah bagaimana individu itu sendiri memainkan atau menguasai teknologi, bukan teknologi yang menguasai mereka. Tetap harus ada peran guru dalam pembelajaran seperti penjelasan oleh buku, praktek dan lain sebagainya. Goals misi kita kali ini yaitu bagaimana pada akhirnya kebijakan utama yang akan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelajaran. Oleh karena itu, kesimpulan dari pihak oposisi, kami mau digitalisasi itu tetap ada hanya sebagai bahan tambahan proses belajar siswa, bukan sebagai prioritas utama yang itu bakal menjadi pihak oposisi. Oke, baik. Selanjutnya kami persilahkan kepada tim pro pembicara kedua selama 5 menit untuk menyampaikan argumentasinya. Dimulai dari sekarang. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Dewan Juri Hormat, maksud kita kali ini adalah digitalisasi sekolah harus menjadi prioritas dalam kebijakan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelajaran. Sebelum memasuki dalam argumentasi kami, satu respon terhadap apa yang mereka katakan. Pemerintah akan dengan adanya digitalisasi yang diprioritaskan, pemerintah akan melakukan penambahan dana. Juri sadar pemerintah akan berusaha memprioritas pendidikan dalam digitalisasi sehingga kekhawatiran pihak kontra tidak akan terjadi di pihak kami. Juri kemudian masuk ke dalam argumentasi kami. Poin A, zaman terus berkembang ke arah digitalisasi. Juri sadari bahwa zaman sudah berkembang. Sebagai pilar kehidupan dan pendidikan, digitalisasi berkembang besar dalam membentuk generasi penerus bangsa. Namun dunia terus berkembang, begitu pula kebutuhan guru, pendidik, siswa dalam perkembangan pengetahuan. Contohnya ada pemberian LCD, Smart TV yang akan membantu proses pembelajaran mengajar guru dan siswa yang pada akhirnya menunjang kualitas pendidikan Juri. Kemudian poin B, digitalisasi lebih relevan untuk mendukung kualitas pendidikan dengan aksesibilitas. Mengapa? Karena satu, Juri, digitalisasi jauh lebih relevan untuk mendukung kualitas pendidikan dan aksesibilitas yang dimana pendidikan sekarang harus terus berkembang. Karena pertama, pengembangan kualitas guru itu harus sangat terjadi, yang dimana di era digital guru juga harus mengakui bahwa perkembangan zaman bukan bahwa apa yang harus diajarkan kepada siswa ini tidak terus menerus berpatokan kepada apa sebelumnya yang diterapkan sebelum adanya era digital. Kemudian yang kedua, pengembangan pendidikan, yang dimana ketika adanya digitalisasi, pengembangan pendidikan itu juga harus diadakan. Kenapa? Karena untuk menunjang atau untuk memprioritaskan pendidikan yang lebih baik, itu harus yang namanya perkembangan apa? Perkembangan digital, perkembangan di era modern seperti ini, yang dimana kita harus memikirkan bahwa sekarang itu dunia sudah sangat berkembang. Kita tidak boleh stuck di yang dimana kita stuck di zaman-zaman sebelumnya, yang dimana zaman sekarang kita harus mengikuti zaman yang terus berkembang,
pengembangan kualitas siswa. Dengan adanya digitalisasi, pengembangan siswa tentunya akan terjadi yang dimana siswa tersebut akan berkembang dengan adanya digitalisasi tersebut. Kemudian lihatlah pada status quo yang dimana kondisi saat ini sudah sangat banyak sekolah di Indonesia yang memprioritaskan digitalisasi untuk memenuhi infrastruktur sekolah dan untuk menjadikan sekolah itu sangat berkualitas. Yang dimana jika di pihak kontra mengkhawatirkan dengan adanya penambahan dana, dengan adanya penambahan pengurangan dana bos untuk mengikuti perkembangan zaman, itu sangat-sangat tidak terjadi karena lihatlah apa yang kita keluarkan, apa yang akan kita keluarkan itu akan kita mendapatkan dampak yang jauh lebih banyak juri. Kemudian kami juga membuktikan bahwa zaman terus berkembang ke arah digitalisasi yang dimana ini sudah dominan karena pada akhirnya sekolah harus memprioritaskan digitalisasi. Kami membuka sesi instruksi. Kami menekankan ulang bahwa yang pertama, zaman sudah berkembang yang dimana digitalisasi juga harus menjadi prioritas untuk kebijakan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pembelajaran yang pada contohnya yang sekolah harus menyediakan atau memberikan LCD kepada kelas-kelas untuk membantu proses pembelajaran mengajar guru dan siswa yang pada akhirnya akan menjaga kualitas pendidikan kedepannya. Kemudian saya bakal menjadi tim oposisi. Oke, baik. Selanjutnya kami persilakan kepada tim kontra pembicara kedua selama 5 menit untuk menyampaikan argumentasinya, dimulai dari sekarang. Baik, saya akan meneruskan apa yang seharusnya saya teruskan, memulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Dewan juri yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, 3 respon berdasar kami di sini. Poin A, kawan berpikir mengatakan digitalisasi sekolah itu terjadi satu pihak. Juri, sepertinya saudariku mengalami cacat pemikiran karena kita membahas tentang sekolah dan pelajar dalam arti yang digitalisasi terjadi atas dua pihak, yaitu tenaga guru dan pelajar. Juri, sehingga ini harus dinotis. Ataupun poin B, juri, mereka mengatakan bahwa internet itu akan disediakan oleh pemerintah. Juri pahami bahwa jika internet disediakan oleh pemerintah, pelajar ini sangat banyak. Juri, jika semua difasilitasi, pastinya akan sangat banyak anggaran yang dimana perlu kita pahami bahwa efisiensi pendidikan ini sudah berkurang. Juri, yang dimana jika kita melakukan anggaran hanya melalui internet, mungkin padahal kita bisa melakukan lebih banyak lagi seperti sarana atau prasarana di sekolah, sehingga ini kami merasa bahwa ini lebih efektif dibandingkan hanya berpacu pada internet. Juri, oke. Ataupun poin C, meningkatkan saudariku mengatakan bahwa dengan digitalisasi dapat meningkatkan kualitas sekolah. Juri, pahami bahwa meningkatkan kualitas sekolah itu bukan hanya kita berbicara tentang digitalisasi. Bisa saja kita meningkatkan prestasi pelajar tersebut melalui kita mendukung memfasilitasi ekskul ataupun menyediakan perpustakaan yang dilengkapi oleh banyak buku. Juri, baik, silahkan. Bagaimana dengan perpustakaan digital? Terima kasih. Oke, juri, perpustakaan digital itu menurut kami itu sangat tidak efisien. Karena mengapa? Karena itu bisa menjadi beban untuk sekolah karena mereka menyediakan banyak teknologi sehingga itu tetap membutuhkan anggaran. Juri, Interupsi. tidak. Mari masuk ke argumentasi utama kami yang cukup
menjadi posisi kami selaku tim oposisi. Poin A, hal ini akan buruk pada akhirnya jika kualitas pendidikan pelajar. Maknanya, satu, juri sadari bahwa digitalisasi adalah teknologi yang sudah hampir merata di setiap sekolah demi mengikuti era yang terus berkembang. Akan tetapi, juri, jika kita berpatokan pada digitalisasi dalam pembelajaran, maka ini akan sangat buruk. Namun kedua, juri dalam pembelajaran melibatkan dua pihak, yaitu pelajar maupun guru. Status quo saat ini, banyak guru yang mengajar secara tidak optimal. Karena mereka merasa pelajar bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran seperti materi ataupun evaluasi yang saat ini bisa dilakukan oleh smartphone. Sehingga para pelajar akan ketergantungan teknologi. Mari kita ambil contoh juri. Ada guru yang masuk di kelas pelajar tersebut, tetapi guru itu hanya menyuruh pelajar memahami materi dari smartphone-nya dan ada evaluasi berupa tugas yang juga dijawab di smartphone itu, yang pada akhirnya guru tersebut tidak menjelaskan materi apa dan struktur apa yang seharusnya pelajar tersebut pahami, sehingga tidak ada jaminan untuk pelajar dapat memahami materi, dan juga akan ada pelajar yang mengeluh karena mereka belum paham, karena belum dijelaskan oleh gurunya, sehingga pelajar jadi tidak nyaman, tertekan, dan aksesibilitas pelajaran akan buruk pada akhirnya. Maupun poin B, tidak semua pelajar terfasilitasi teknologi. Maknanya, juri sadari bahwa teknologi berupa smartphone dan lain-lain itu memerlukan biaya ataupun uang untuk membelinya. Belum lagi internet untuk mengakses segalanya. Hal ini tentunya tidak disediakan oleh sekolah, dan tentunya ini akan menjadi beban bagi orang tua karena mereka harus memberikan anaknya smartphone, mereka harus memberikan anaknya internet. Lalu kedua, akan adanya persaingan teknologi bagi para pelajar. Juri, sekarang para pelajar berlomba-lomba bersaing dalam memiliki smartphone dan lain-lain. Ini akan sangat buruk karena pelajar akan merasa insecure karena smartphone mereka berbeda atau biasa-biasa saja, sehingga ini akan merusak psikologi seorang pelajar, dan mereka pun tidak nyaman karena merasa malu untuk belajar. Jadi kami rasa aksesibilitas ini akan hilang pada akhirnya. Goals kami yaitu bagaimana pada akhirnya kebijakan pendidikan utama yang meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelajaran. Dan saya bangga di pihak oposisi. Baik, selanjutnya kami kembalikan kepada tim pro. Pembicara ketiga selama 5 menit dimulai dari sekarang. Argumentasi akan sampai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Argumentasi cukup baik dari tim oposisi, tapi bisa dilanjutkan hanya dengan beberapa dasar. Pertama, tidak perlu kalian sedang tadi terlalu khawatir tentang pemerataan infrastruktur yang tidak merata. Dari sisi kami, itu tidak akan terjadi. Karena apa? Karena pemerintah akan memfokuskan digitalisasi sehingga pengupayaan pemerataan infrastruktur dan teknologi di seluruh wilayah-wilayah itu akan terrealisasikan pada akhirnya Juli. Pun B, mereka tidak perlu khawatir tentang masalah anggaran, karena sebelumnya pemerintah harus perlu mengeluarkan 3 kali lipat anggaran untuk mengembangkan siswa, guru, dan kualitas pendidikan sendiri. Tapi jika kita memfokuskan kepada digitalisasi, hal tersebut akan dilakukan secara jalan Juli. Karena apa? Karena jika pembelajaran bermetodika tentang modern itu pada akhirnya akan mengembangkan kreativitas guru, dan itu pada akhirnya akan meningkatkan kualitas sistem sendiri, dan pada akhirnya akan berdampak secara besar di kualitas pendidikan di global pada saat ini. Juri. Pun C, kami memahami dari sisi kalian digitalisasi telah ada, tetapi Juri dibandingkan dengan sisi kami di mana fokusan digitalisasi ditingkatkan sehingga itu akan terintegrasikan dalam argumentasi sebentar. Pun D, bagaimana bisa kalian mengatakan perpustakaan digital butuh anggaran yang banyak seperti dikatakan oleh pembicara tua mereka, padahal Juri seperti itu semua bahwa perpustakaan digital itu disediakan oleh pemerintah, lalu sekolah tidak memerlukan anggaran lebih untuk menyediakan buku-buku di perpustakaan sekolah mereka. Pun E, Juri di sisi kami guru akan menjelaskan secara kreatif. Karena apa? Karena guru-guru difasilitasi dengan smart TV ataupun teknologi yang lain, sehingga metode pembelajaran dari guru-guru itu bisa lebih kreatif, bukan pada akhirnya itu akan meningkatkan kualitas siswa. Pun
persaingan masalah smart policy kami juga akan terjadi karena itu sudah keluar dari konteks mosi ini. Perlu diingat konteks mosi ini adalah digitalisasi sekolah. Nah, smartphone itu bukan digitalisasi di dalam sekolah loh. Smartphone itu adalah benda yang dimiliki oleh individu, bukan di sekolah juga. Nah, masuk ke argumentasi saya itu ingat zaman akan terus berjalan karena digital ke arah modern sehingga perkembangan atau digitalisasi sekolah harus segera menjadi prioritas di zaman modern saat ini. Digitalisasi dibutuhkan karena jika ada sekolah yang masih menggunakan metode analog cenderung akan tertinggal di era globalisasi saat ini. Mari kita bandingkan negara-negara yang tertinggal secara pendidikan seperti negara Hungary dengan negara yang pendidikannya berkembang karena digitalisasi. Jika ada siswa yang bersaing, siapkan. Baik, saudaraku, berarti kamu menyetujui PHK bagi tenaga pendidikan dan memperbanyak anggaran. Baik juri, di mana? Baik juri, seperti saya tidak menjelaskan tentang hal itu. Lihat, Bapak sudah menjelaskan di bagaimana. Tadi saya katakan bahwa jika pemerintah memfokuskan terhadap digitalisasi itu akan mengurangi anggaran sebelum 3 kali lipat yang sebelumnya. Anggaran itu harus digunakan untuk meningkatkan kualitas siswa, meningkatkan kualitas guru dan meningkatkan kualitas pendidikan. Itu pada akhirnya akan dilakukan dengan satu kali anggaran, yaitu digitalisasi dan pada akhirnya meningkatkan ketika aspek tersebut. Lanjut kepada argumentasi saya. Mari kita bandingkan siswa atau pelajar dari negara Hungary dengan negara Singapura. Kalau mereka bersaing di kancah global, yang mana yang menang tentu yang akan menang adalah siswa dari Singapura itu sendiri. Karena apa? Karena siswa dari Singapura itu sendiri telah difasilitasi dengan teknologi yang sudah berkembang jadi pun pada akhirnya siswa dari Hungary itu akan tertinggal secara teknologi. Karena apa? Karena zaman ini terlalu modern jadi sehingga pemfokusan digitalisasi sekolah itu akan terus dilakukan di era globalisasi saat ini. Pun Juli ingat digitalisasi bisa dikatakan relevan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pembelajaran karena seperti yang dikatakan oleh Ketua kami bahwa mekanisme sisi kami adalah pengembangan teknologi di bidang infrastruktur yang pada akhirnya akan mengembangkan kualitas guru itu sendiri, kan? Pada akhirnya jika kualitas guru itu sendiri ditingkatkan, itu pada akhirnya akan berdampak pada siswa dan pada akhirnya itu akan berdampak pada kualitas pendidikan di negara, kan? Unjur di sisi kami tidak dapat posisi akan terjadi dalam sekali jalan karena di sisi kami digitalisasi sekolah bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya sehingga bisa bersaing di era globalisasi saat ini. Unjur di worst case dari tim lawan adalah pemberian digitalisasi dan ekosistem pada akhirnya akan berujung pada ketertinggalan di era globalisasi seperti yang kita tahu bahwa negara-negara saat ini telah bersaing pada pengembangan teknologi baik di bidang pendidikan. Nah, pada akhirnya jika negara yang memfokuskan digitalisasi sekolah di bidang infrastruktur teknologi, pada akhirnya akan ketertinggalan di era globalisasi saat ini. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa jika ada siswa dari Hungary yang bersaing dengan siswa dari Singapura ini di kancah globalisasi, yang mana akan menang justru siswa dari Singapura. Jadi karena apa? Karena Singapura itu difasilitasi dengan teknologi dan infrastruktur di sekolahnya dengan sangat baik. Jadi sehingga pada akhirnya pemfokusan digitalisasi kebijakan pendidikan itu akan relevan di kami, bukan? Maka dari itu akan lagi proposisi pada perdebatan kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kembali disampaikan kepada seluruh penonton. Kita kembali ke poin keempat. Penonton dilarang ribut atau membuat kegaduhan yang dianggap menyimpang serta dapat mengganggu konsentrasi peserta. Jika melakukan pelanggaran akan dikeluarkan dari ruangan pertandingan. Jadi silakan diikuti peraturan dari penonton yang telah saya bacakan tadi. Lanjut ke debat. Untuk tim kontra dipersilakan pembicara ketiga selama 5 menit untuk menyampaikan argumentasinya. Dimulai dari sekarang. 3, 2, dan 1. Buang jauh-jauh masuk ke posisi kalau mereka hanya mengatakan digitalisasi itu akan ada di satu pihak. Tapi pahami, digitalisasi itu akan ada di dua pihak, bukan hanya di pihak kamu saja, tapi akan ada di pihak kami. Tapi itu bukan prioritas utama kami. Karena mengingat prioritas utama kami seperti dalam tugas kami yaitu bagaimana pada akhirnya kebijakan pendidikan utama akan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelajaran. Sebelum melangkah jauh ke argumentasi kami,
kami, mari lihat dari kami terlebih dahulu. 1. Ketika kami mengatakan bahwa LCD dan Smart TV itu adalah bagian dari infrastruktur, tapi pahami itu hanya sebagai tambahan. Ketika guru tidak mengetahui cara menggunakan teknologi tersebut, maka itu akan tidak tercapai pada akhirnya. Pun ketika guru yang notabene adalah pengajar bagi siswanya, ketika mereka tidak tahu menggunakan hal tersebut, maka itu akan buruk pada akhirnya. Guru tidak mengetahui, maka dia tidak akan memberikan pemahaman kepada siswanya sehingga siswanya tidak mengerti tentang perkembangan teknologi yang terlalu pesat itu, sehingga pada akhirnya di sisi kamu akan buruk. Pun 2, saudariku mengatakan bahwa fokus pemerintah itu pada pemetaan teknologi. Yuri, pahami, fokus pemerintah ialah bukan pada pemetaan teknologi, tapi pada pendidikan. Ketika pendidikannya sudah bagus, maka teknologinya akan bagus. Karena apa? Siswa yang bagus akan memungkinkan untuk menciptakan teknologi yang lebih baik pada akhirnya. 2. Akses perpustakaan digital itu pun mungkin akan murah, tapi itu akan terbatas pada akhirnya. Karena apa? Itu tidak seperti dengan kamu yang langsung pergi ke perpustakaan untuk mencari buku tersebut. Pun 3, kami mengkhawatirkan smartphone itu kami membawakan smartphone karena apa? Seperti contoh, CBT Azhar tidak bisa digunakan pada user iPhone, tapi itu hanya bisa digunakan pada user Android. Bagaimana pada akhirnya ketika HP kamu iPhone, tapi kamu harus membeli satu handphone lagi yaitu iPhone untuk menggunakan CBT Azhar ketika kamu ingin ulangan, sehingga pada akhirnya itu akan buruk, bukan? Mari masuk ke argumentasi kami. Poin A, digitalisasi sekolah akan ada 2 sisi. 1, sisi baik.